Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'. Siswa sekalian yang berbahagia, alhamdulillah kita bertemu kembali dalam pembelajaran online mata pelajaran fikih kelas 7 semester genap tahun pelajaran 2020-2021. Bagaimana keadaan kalian? Sehat semuanya, hadir semuanya, dan jangan lupa kalian selalu mengisi daftar hadir. Baik, kita awali pembelajaran ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Siswa sekalian yang berbahagia, pada pertemuan yang lalu kita berbicara tentang salat jamak, pengertian salat jamak, kemudian hukum salat jamak, dan juga syarat sah salat jamak. Pada pertemuan kali ini kita akan berbicara tentang macam-macam salat jamak. Kita ketahui kemarin bahwa salat jamak itu adalah salat di mana menggabungkan dua waktu salat fardu dikerjakan dalam satu waktu. Itulah yang dimaksud dengan salat jamak. Salat jamak itu dapat dibagi menjadi dua bagian atau dibagi dua. Yang pertama adalah salat jamak takdim dan yang kedua adalah salat jamak takhir. Baik, kita lanjutkan. Salat jamak takdim adalah atau yaitu salat zuhur dan asar dikerjakan di waktu zuhur atau waktu yang pertama. Itulah pengertian salat jamak takdim. Dan mengerjakannya di waktu maghrib atau di waktu isya. Jadi jamak takdim adalah salat yang menggabungkan dua waktu salat, yaitu zuhur dan asar, maghrib dan isya, dikerjakan di waktu zuhur dan di waktu maghrib atau waktu yang pertama. Baik, kita lanjutkan. Yang kedua adalah jamak takhir. Apa itu jamak takhir? Yaitu salat zuhur dan asar dikerjakan di waktu asar atau di waktu yang kedua, atau sebaliknya, salat maghrib dan salat isya dikerjakan di waktu isya atau di waktu yang kedua. Itulah pengertian jamak, jamak takhir. Jadi Bapak kembalikan atau Bapak kembali jelaskan, jamak dibagi kepada dua bagian, yaitu jamak takdim dan jamak takhir. Jamak takdim adalah tadi menggabungkan dua waktu zuhur dan asar atau waktu yang pertama maghrib dan isya, itu dikerjakan di waktu zuhur. Jadi salat zuhur dan asar dikerjakan di waktu zuhur, dan salat maghrib dan isya dikerjakan di waktu maghrib. Itulah pengertian daripada salat jamak takdim. Sedangkan jamak takhir kebalikannya, yaitu menggabung dua waktu salat fardu antara waktu zuhur dan asar, waktu maghrib dan isya, dikerjakan di waktu yang kedua, yaitu di waktu asar dan di waktu isya. Itulah yang dimaksud dengan jamak takhir. Baik, kita lanjutkan. Yang kedua, selanjutnya tata cara melaksanakan salat jamak. Tata cara melaksanakan salat jamak, yang pertama, cara mengerjakan salat jamak takdim. Waktu yang pertama, yaitu zuhur dan maghrib. Yang pertama, kita berniat mengerjakan salat jamak takdim. Jadi tahap yang pertama kita berniat mengerjakan jamak, niat mengerjakan salat jamak takdim. Bagaimana niatnya? Niatnya adalah, kalau kita pakai niat pakai usalli fardal zuhri
arba'a rakaatin jam'an taqdiman ma'al asri fardalillahi ta'ala. Di dalam hati sahajaku mengerjakan salat zuhur 4 rakaat dijamak ke asar karena Allah Ta'ala. Itu niatnya. Kemudian setelah kita niat tadi, ya, kita takbiratul ihram. Di dalam takbiratul ihram tadilah meletakkan aku sembahyang zuhur 4 rakaat jamak takdim ke asar karena Allah Ta'ala. Nah, di dalam takbiratul ihram tadi. Kemudian yang ketiga, ya, salat zuhur 4 rakaat seperti biasa. Jadi salatnya sebenarnya seperti kita salat zuhur biasa, ya, atau salat, ya, maghrib biasa. Nah, jadi kita salat zuhur 4 rakaat, yaitu, ya, di dalam 4 rakaat itu, ya, kita laksanakan secara sempurna. Rakaat pertama, kedua, ketiga, keempat sempurna, ya, kita laksanakan 4 rakaat, ya, bacaannya, kemudian rukun-rukunnya tidak ada yang ditinggal, ya, sampai kepada salam. Nah, jadi yang keempat, ya, urutannya adalah setelah kita 4 rakaat sembahyang zuhur tadi, kita salam. Bagaimana kita salam seperti salat kita, ya, biasa sehari-hari, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Setelah kita salam, kemudian kita berdiri kembali, ya, kembali berniat untuk, ya, mengerjakan salat asar. Nah, karena kita mengerjakan salat jamak takdim tadi, ya, berdiri kita berniat untuk mengerjakan salat asar. Nah, jangan lupa, ya, sebelum kita berniat itu sunnah kita iqamah dulu. Ya, sunnah kita iqamah, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Setelah itu baru kita berniat, ya, dengan niat. Kalau pakai lafaz niatnya, yaitu usalli fardal asri arba'a rakaatin jam'an taqdiman ma'al zuhri fardalillahi ta'ala. Nah, itu kalau lafaz niatnya. Kemudian, ya, takbiratul ihram. Di dalam takbiratul ihram itu kita berniat di dalam hati, ya, dengan niat saya niat salat asar 4 rakaat digabungkan dengan salat zuhur, ya, jamak takdim karena Allah Ta'ala, jamak takdim karena Allah Ta'ala. Nah, kemudian, ya, tahap selanjutnya kita salat asar 4 rakaat seperti biasa, ya. Jadi salatnya sama seperti kita salat yang mutlak, yaitu salat zuhur di waktu zuhur, salat asar itu sama, tidak ada bedanya. Yang membedakan jamak ini adalah menggabungkan waktunya saja. Nah, jadi salatnya sama, kita mulai, ya, bacaan iftitahnya, Fatihahnya, kemudian ayatnya, rukuknya, i'tidalnya, sujudnya, ya, kemudian antara dua sujudnya, kemudian tasahud awal, tasahud akhirnya sama, sampai tahapan yang terakhir, yaitu adalah salam yang ke-8. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Setelah salam selesai, silahkan kalau kita mau berdoa, ya, kita mau wiritan, ya, sebelum meninggalkan tempat salat, silahkan. Itulah tata cara, ya, pelaksanaan salat jamak takdim. Baik, kita lanjutkan, ya, yang kedua, cara mengerjakan salat jamak takhir. Nah, salat jamak takhir ini adalah salat waktu yang kedua. Nah, waktu yang kedua yaitu kita kerjakan, ya, di waktu asar dan di waktu isya. Jadi, ya, menggabungkan dua waktu salat zuhur dan asar, maghrib dan isya, ya, dikerjakan di waktu asar dan di waktu isya. Jadi salat zuhur tadi dan asar di waktu asar, itulah jamak takhir, waktu yang kedua. Sedangkan jamak takdim, zuhur dan asar dikerjakan di waktu zuhur. Dan sebaliknya, maghrib dan isya dikerjakan di waktu isya. Tapi kalau salat jamak takdim, maghrib dan isya
dikerjakan di waktu maghrib. Baik, ya. Apa tahapannya? Ya, untuk mengerjakan jamak takhir tadi, yang pertama, ya, kita berniat salat ya maghrib dengan jamak takhir, ya. Apa niatnya? Ya, niatnya usalli fardhal maghribi salasa raka'atin jam'an takhirin ma'al isya fardhalillahi ta'ala. Kemudian yang kedua, takbiratul ihram. Di dalam takbiratul ihram itulah kita meletakkan ya niat. Saya niat salat maghrib 3 rakaat digabungkan dengan salat isya dengan jamak takhir karena Allah Ta'ala. Kemudian yang ketiga, kita salat maghrib seperti biasa 3 rakaat, ya, tidak ada dikurangi, ya, bacaannya sama, ya, tata caranya sama sampai tahapan yang terakhir kita salam, ya. Gimana kita salam? Yaitu mengucapkan salam ke kanan dan ke kiri. Setelah salam, kita berdiri kemudian kita berdiri lagi. Untuk apa? Untuk mengerjakan salat isya. Tentunya sebelum kita berniat, melepaskan niat, tentunya kita iqamah dulu lebih baik, karena ya sunnah ya kita mengawalinya dengan iqamah. Iqamah dulu kita sampai selesai, baru kita ya berniat di dalam melepaskan niatnya. Itu niatnya adalah usalli fardal isya arba'a raka'atin jam'an takhiran ma'al maghrib fardalillahi ta'ala. Kemudian takbiratul ihram. Di dalam takbiratul ihram itu kita meletakkan niat, saya berniat salat isya 4 rakaat digabungkan kepada maghrib, ya, jamak takhir karena Allah Ta'ala. Kemudian ya yang ketujuh, salat isya seperti biasa kita 4 rakaat. Ya, apa kita salat isya 4 rakaat. Mulai kita iftitah, baca Fatihah, baca surah, kemudian kita membaca ruku, 2 ruku, baca i'tidal, ya, kemudian sujud, antara 2 sujud, tasawuf awal, tasawuf akhir, sampai kepada yang terakhir yaitu salam. Setelah salam, kita silakan ya kita wiritan dulu, minimal kita membaca ya istighfar 3 kali, kemudian kita membaca Fatihah 1 kali, kemudian kita membaca ya tasbih ya subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, dan Allahu akbar 33 kali. Setelah itu kita berdoa kepada Allah, ya, yang jangan lupa ketika kita berdoa itu awal doanya jangan sampai ditinggal salawat. Karena apa? Karena kata Nabi kita Muhammad SAW, kalau kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka awalilah dengan salawat. Kenapa maka harus diawali dengan salawat? Karena antara Allah dengan doa kita ada namanya hijab, dinding. Nah, dinding itu tidak akan terbuka sebelum dibacakan salawat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya ambilkan contoh, misalnya kita berdoa, Amin ya Allah ya Karim, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin, Sayyidina wa Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Seperti itu. Lalu kita lanjutkan dengan salawat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baru kita berdoa, Allahumma ghfirli zunubi wa li walidayya warhamhum kama rabbawna shaghira wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat birahmatika ya arhamar rahimin. Kemudian kita lanjutkan, ya sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam, alhamdulillah rabbil alamin. Selesai. Setelah itu silahkan kita meninggalkan tempat salat kita, atau mau duduk dulu ya kita wiritan sebentar, membaca istighfar, membaca salawat kepada Rasulullah, kemudian kita berzikir kepada Allah. Kenapa? Karena itulah nantinya yang akan memberatkan timbangan kita ketika
kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Karena apabila orang itu telah meninggal dunia, kata Nabi, ya, ada hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yatba'ul mayyita salasatun ahluhu wa maluhu wa amaluhu wa yarji'u sunaina wa yabqa wahidun wa yarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa amaluhu. Nah, ada 3 perkara, kata Rasulullah, yang menghantarkan jenazah kita nanti ke liang lahat. Nah, pertama adalah keluarga, yang kedua adalah harta, dan yang ketiga adalah amal perbuatan kita. 2 akan kembali, kata Rasulullah. Siapa yang kembali, yaitu harta dan keluarga. Sedangkan yang kekal menemani kita sampai hari kiamat, yaitu adalah amal perbuatan kita. Maka oleh karena itu Rasulullah berpesan, ya, di dunia ini adalah berfastabiqul khairat, berlomba-lomba di dalam kebaikan. Bahkan Nabi mengatakan ad-dunya majra'atul akhirah. Dunia ini, kata Nabi, adalah ladang untuk berbuat baik yang nantinya kebaikan itu akan kita petik, ya, akan kita raih di akhirat kelak nanti. Siswa sekalian yang berbahagia, ya, sampai di sini pelajaran kita. Namun perlu diketahui, ya, dalam pertemuan kali ini, ya, kalian harus, ya, menjawab soal-soal yang Bapak buat di video ini. Nah, soal untuk pertemuan kali ini adalah esai. Nah, yang pertama, ya, soalnya sebutkan macam-macam sholat jamak. Yang kedua, jelaskan pengertian jamak takdim dan jamak takhir. Yang ketiga, sebutkan tata cara sholat jamak takdim. Dan yang keempat, sebutkan tata cara sholat jamak takhir. Nah, jadi ada 4 soal esai ini. Kalian jawab soalnya di kertas lembaran. Kemudian nanti jawabannya kalian kirim ke KI 3. Nah, dan jangan lupa juga Bapak membuat tugas KI 4, ya. Silahkan kalian buat videonya, yaitu adalah mengerjakan atau, ya, mempraktekkan tata cara pelaksanaan salat jamak, yaitu jamak takdim, jamak takhir, dan salat qasar. Nah, setelah kalian, ya, buat, ya, video itu kalian upload, kalian kirim ke KI 4. Tugas dimulai, yaitu, ya, sejak pembelajaran ini dimulai, ya, kemudian berakhirnya nanti sampai tanggal 27 Februari. Nah, silahkan kalian buat. Kenapa? Kalau kalian tidak membuat video tentang, ya, tata cara pelaksanaan jamak takdim, jamak takhir, atau salat jamak, salat qasar ini, kalian akan tidak mendapatkan nilai KI 4 di rapot. Demikian, ya, Bapak akhiri, ya, pertemuan kali ini dengan ucapan hamdalah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.